Tidak semua sakit penyakit bisa ditengking, walaupun ditengking pakai nama Yesus, pakai darah Yesus, pakai minyak urapan. Ada 3 hal sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Hari ini kita belajar tentang rahasia kesembuhan. Yang pertama kita akan buka firman Tuhan, rahasia kesembuhan. Yang pertama, kita semuanya sudah hafal tentang ayat firman Tuhan ini yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini ada di bawah kerajaan kegelapan. Dunia ini miliknya Tuhan, tetapi ada di bawah kuasa si jahat. Iblis itu punya otoritas atas dunia ini. Makanya kalau sudah ikut kelas saya tentang urutan otoritas, mungkin sudah ada yang ingat. Pertama, manusia atau orang berdosa itu ada di dunia ini. Di atas manusia berdosa itu ada roh-roh jahat, lalu ada penghulu-penghulu, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada malaikat-malaikat, ada anak-anak Allah, dan di sini adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat pada waktu pertama manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak punya otoritas karena sudah jatuh di dalam dosa, dan yang punya kuasa atas dunia ini bukan lagi manusia. Pada waktu itu diberikan yang menguasai adalah Adam atau manusia, tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, penguasa atas dunia ini adalah iblis. Tetapi setelah manusia kemudian bertobat, anak-anak Allah bertobat, maka kita ini punya otoritas mengembalikan apa yang terhilang, apa yang dicuri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kita berdoa supaya kerajaan Allah turun ke bumi. Kan ada di doa Bapa kami ya, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Saudara bisa membayangkan kalau sebuah negara dipimpin oleh presiden yang lalim, maka negara itu akan menjadi negara yang penuh dengan kejahatan. Negara itu tidak ada keamanan karena pemerintahnya adalah pemerintah yang lalim dan jahat, yang mementingkan diri sendiri. Maka hukum-hukum tidak jelas. Indonesia saja itu sekarang luar biasa ya di bawah pemerintahan Jokowi. Walaupun di pemerintahan yang lain di bawah-bawahnya itu masih banyak berantakan, makanya ada banyak hukum yang tidak adil. Contohnya ada seorang koruptor, dia korupsi 18 triliun, saudara. Triliun ini. Dia sudah melarikan diri selama 10 tahun, kalau 13 tahun melarikan diri, pulang ke Indonesia cuma dimasukkan penjara 3 tahun. Sementara orang-orang yang mencuri ayam dan sebagainya bisa dipenjara selama beberapa tahun lebih lama, nggak tahun, pokoknya lebih lama, dan sebagainya. Saya cuma memberikan contoh kalau kemudian dikatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya membunuh itu dia selalu ingin membunuh kita secara fisik supaya kita mati, tapi tujuan iblis yang paling utama adalah membinasakan, yang artinya orang itu tidak beroleh keselamatan. Kalau mati hanya secara fisik mati, tetapi kalau kita orang percaya, walaupun tubuh mati, roh kita tetap hidup, kita masuk surga. Tetapi target utama iblis sebenarnya membinasa, yaitu membuat setiap orang mati sebelum percaya Yesus. Kedua, kalau dia sudah percaya Yesus, dia buat dia sangat kecewa, dia buat supaya dia murtad, supaya dia binasa. Nah, iblis itu kalau dia selalu kerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasa. Kita bisa bayangkan, maka semua yang dia lakukan adalah intinya untuk membawa kehancuran supaya banyak kematian dan supaya banyak orang yang binasa. Itu sebabnya iblis itu berusaha membunuh banyak orang. Iblis bisa membunuh setiap orang melalui penyakit. Ini nanti kita belajar ya tentang kesembuhan melalui penyakit, melalui wabah. Kalau penyakit kan kepada beberapa orang, kalau wabah berarti melanda seluruh negara, bahkan seluruh dunia.
kemudian melalui bencana alam, melalui kecelakaan, melalui pembunuhan, melalui depresi. Depresi itu sudah membunuh orang. Karena dia tidak pengen hidup, akhirnya dia juga makan merasa bersalah, akhirnya dia bisa bunuh diri, kemudian iblis itu berusaha membuat setiap orang kecewa kepada Tuhan, supaya ujungnya orang itu murtad, juga pembunuhan-pembunuhan lewat peperangan. Nah, kita mulai melihat bahwa tujuan utama iblis adalah membunuh dan membinasakan. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di dalam terjemahan Easy Bible diterjemahkan sebagai kita tahu bahwa setan memerintah semua orang yang menjadi milik dunia ini. Iblis dikatakan bahwa dia yang memegang pemerintahan atas dunia ini. Kalau dia adalah seorang yang lalim, maka dia ingin menghancurkan banyak orang. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa segala macam sakit penyakit datangnya dari iblis. Itu dulu kebenaran yang kita harus tangkap. Lalu kita harus tahu bahwa Tuhan itu ingin kita sembuh. Tuhan itu ingin kita sembuh. Tuhan ingin kita sehat. Kalau toh ada rencana Tuhan atau ada kehendak Tuhan atau Tuhan izinkan seseorang itu sakit, itu karena Tuhan punya rencana yang besar atas hidup orang itu, supaya lewat orang itu ada banyak jiwa diselamatkan. Karena selalu Tuhan itu tujuan di dalam setiap apa yang Tuhan lakukan adalah menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan. Sementara iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Itu dulu kebenaran yang harus kita tangkap. Nah, kita mulai lihat ayat firman Tuhan dulu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Semua yang baik. Penyakit itu tidak baik, maka itu tidak datang dari atas. Segala yang baik datangnya dari atas. Segala yang jahat, segala yang buruk, segala yang membunuh datangnya dari bawah. Nah, kemudian kita mau membuktikan bahwa Tuhan itu lebih suka untuk menyembuhkan dan memulihkan dan memberi kehidupan. Di Yesaya 53 ayat 4, ini ayat 4 ya, di situ dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dikatakan penyakit kita yang ditanggung. Karena Tuhan itu rela menanggung penyakit kita, karena supaya kita beroleh kesembuhan. Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu kalau itu tidak berdampak buat kita. Karena Tuhan melakukan semua di dunia ini, baik dia harus mati, baik dia harus dihina, baik dia harus dianiaya, dia harus menanggung sakit penyakit, semua intinya adalah supaya punya dampak untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Karena segala yang baik turunnya dari atas. Lalu di dalam Yakobus 5 ayat 14-15 berkata begini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tuhan sendiri yang memberikan perintah di dalam firman Tuhan, kalau ada orang yang sakit di antara kamu, maka kamu harus memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, mengoleskan minyak dalam nama Tuhan dan berdoa. Yang doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan akan membangunkan dia. Dan kalau orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Nah, Tuhan itu sampai memberikan perintah
kalau ada yang sakit di antara kamu, kalian itu harus datang harus memanggil para penatua untuk mendoakan orang itu. Berarti kan intinya tuh gini, kalau kamu sakit, kamu nggak cukup iman, panggil penatua-penatua yang berdoa, yang punya iman. Tadi kan dikatakan doa yang timbul dari iman, ya kan? Supaya Tuhan itu menyembuhkan kamu. Berarti intinya Tuhan dalam hidup kita adalah menyembuhkan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Lukas, bagaimana semuanya pasti hafal, nggak usah dibuka, tentang seorang yang lumpuh dan dibawa digotong oleh teman-temannya. Pada waktu dia mendapati Yesus itu dikerumuni banyak orang dan mereka tidak bisa nerobos kerumunan orang, maka orang-orang itu kemudian mengangkat temannya dan harus membobol atap supaya dia bisa menurunkan yang lumpuh dari atas. Dan Tuhan berkata, firman itu berkata, pada waktu Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan itu adalah Allah yang suka menyembuhkan, sampai-sampai Tuhan itu selalu berusaha mencari alasan supaya kesembuhan bisa mengalir. Makanya orang ini nggak punya iman, Tuhan cari orang lain. Oh, teman-temannya yang punya iman. Makanya kalau kamu kurang punya iman, datangkan para penatua, orang-orang yang punya iman, supaya kamu sembuh. Bahkan kalau kamu punya dosa, orang-orang itu mendoakan kamu supaya kamu mengalami pemulihan, supaya kamu juga dosanya diampuni. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa mengasihi. Tapi saya selalu mengajarkan, kita harus kenali Tuhan secara utuh. Tuhan itu sangat mengasihi, tetapi Tuhan juga adil. Tuhan itu tidak bisa langsung menyembuhkan seseorang padahal orang itu misalnya nggak percaya Yesus, ya kan? Kalau seperti itu Tuhan nggak adil. Kenapa? Tidak adil kepada malaikat-malaikat aja, begitu dia memberontak dia langsung nggak diampuni. Makanya Tuhan itu selalu mencari alasan supaya bisa menyembuhkan orang itu. Orang ini nggak cukup iman. Makanya seringkali kenapa Tuhan sampai karena pengen membawa penyembuhan, ada karunia-karunia kesembuhan. Betul? Ada karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan. Ada karunia mujizat, ya kan? Karena untuk menyembuhkan. Sampai kalau ada orang sakit sekalipun dia tidak punya iman atau tidak percaya Yesus, Tuhan itu bisa menggerakkan hati pendoa-pendoa dan hati anak-anak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan munculkan wajah seseorang supaya dia berdoa untuk orang itu, supaya orang itu mau didoakan dalam nama Yesus. Bukan tiba-tiba Tuhan menyembuhkan orang itu namanya nggak adil. Tapi keadilannya adalah pada waktu ada orang yang berdoa dan meminta kesembuhan untuk orang itu. Makanya kenapa pada waktu Tuhan memberikan karunia kesembuhan, karunia melakukan mujizat, karunia berdoa, pada waktu orang-orang itu memakai dengan maksimal, Tuhan akan menambahkan urapan kepada orang itu, karena melalui orang itulah Tuhan bisa menjangkau banyak orang untuk menerima kesembuhan. Karena dari surga Tuhan itu tidak bisa dengan keadilannya, walaupun Tuhan mengasihi, Tuhan itu pengen seluruh dunia itu sembuh. Tapi keadilannya membuat dia tidak bisa langsung menyembuhkan tanpa ada orang yang bisa menjadi landasannya Tuhan. Semua yang dari surga untuk turun ke bumi harus ada landasan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Dan kita tahu bahwa dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ada di bawah pemerintahan kerajaan maut atau disebut kerajaan kegelapan. Jadi dunia ini dalam kegelapan, penuh dengan dosa. Tuhan tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Makanya sampai Tuhan datang ke bumi nggak bisa langsung turun, tapi harus lewat dilahirkan sebagai manusia. Baru bisa. Tetapi cara supaya apa yang di surga turun ke bumi, karena Tuhan adalah terang, untuk turun ke bumi harus ada tempat sebagai landasan atau tempat Allah yang ilahi mendarat, yaitu anak-anak terang. Makanya kita disebut anak terang karena Tuhan adalah terang dan untuk Tuhan menjamah dunia ini lewat kita.
Makanya karena ada banyak orang sakit misalnya di kota dan sebagainya, maka Tuhan akan menyembuhkan mereka, tidak langsung menyembuhkan. Tapi pertama, Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk berdoa. Waktu kita berdoa untuk orang sakit, walaupun kita belum bisa sampai ke rumah orang itu, tetapi ada landasan, ada alasan Tuhan menyembuhkan orang itu. Karena kita berdoa untuk orang itu, maka Tuhan mengerjakan menyembuhkan orang yang tidak percaya itu dan menjamah orang itu supaya mau didoakan dalam nama Yesus, karena Tuhan punya landasan, yaitu kita menyembuhkan mereka. Makanya ada kota-kota yang jahat sekali, tetapi mereka nggak sampai ada bencana, hanya karena ada anak Tuhan yang berdoa. Maka Tuhan itu luar biasa. Kalau ada sesuatu yang akan terjadi, seringkali kenapa anak Tuhan dikasih tahu? Supaya kita berdoa. Jadi kita mulai lihat bahwa kesembuhan, pemulihan, memberi kehidupan adalah kehidupan Yesus, adalah visinya Yesus, adalah kesukaan Yesus, adalah tujuan utama Tuhan Yesus. Makanya dia membandingkan iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Yesus memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Lalu kita mulai lihat juga di dalam ayat berikutnya ya, supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu sangat suka untuk menyembuhkan. Musa, kita sudah tahu ya, setiap orang punya kekuatannya terbatas. Kita ini bisa menjadi lemah, apalagi kalau umurnya sudah mulai bertambah. Juga kita bisa menjadi lemah, bisa kecapean dan sebagainya. Tetapi pada waktu seseorang punya hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan memang punya menghendaki orang itu kuat, karena dia harus menjadi pelaksana untuk mencapai visinya Tuhan. Musa itu kuat sampai tuanya. Dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kenapa? Karena Musa sampai umurnya tua, dia harus menulis Alkitab. Sehingga orang-orang yang menjadi pelaksana firman, sebenarnya Tuhan itu mau dan bisa membuat orang itu punya kekuatan walaupun sudah tua. Sampai dikatakan kekuatannya tidak menjadi lemah, matanya tidak kabur. Lalu tentang Abraham. Dikatakan Abraham itu masih bisa punya anak di usia tua, saudara. Pada waktu Sarah mati, Abraham itu mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya siapa? Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal saat itu umurnya Abraham kira-kira sudah 136 tahun. Tetapi dia punya kekuatan membuat dia bisa punya anak di usia segitu. Punya 5 anak. Berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Matius 12 ayat 15b berkata, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Dikatakan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 19 ayat 2 berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Tuhan senang menyembuhkan. Yang saya mau kasih tahu di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah penyembuh, pemulih, pemberi kehidupan. Makanya kita diberi kuasa untuk menolak sakit penyakit. Tetapi tidak semua sakit bisa ditengking. Itu yang kita harus tahu. Tidak semua sakit penyakit bisa ditengking. Walaupun ditengking pakai nama Yesus, pakai darah Yesus, pakai minyak urapan. Ada 3 hal sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Ada banyak penyebab sakit penyakit. Misalnya, ada sakit itu karena alam, ya kan? Cuaca, karena hujan terlalu deras, ada matahari terlalu terik sehingga kita dehidrasi, kita pusing, kita pingsan, ya kan? Itu kan karena alam. Tapi karena semuanya itu memang karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Makanya kita punya lelah, kita bisa pilek, ya kan?
kita bisa ketularan. Walaupun kita berdoa, kita pakai benteng berlapis-lapis, orang sebelah kita pilek, kita bisa kena pilek juga, ya kan? Nah, tetapi yang intinya sakit itu bukan dari Tuhan. Semua sakit penyakit bisa disembuhkan, bisa ditengking. Tetapi ada 3 hal sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Yang pertama adalah kalau sakit penyakit itu karena dosa, tidak bisa ditengking. Makanya pada waktu ada sakit penyakit yang harus dikoreksi dulu adalah akarnya. Kenapa ini sakit? Contoh ya, kayak dulu ya, ada seorang hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu, saudara-saudara, hamba Tuhan pendeta, kalau nggak salah namanya Samuel, yang matanya selalu pakai tetes mata. Itu kan pada waktu itu karena beliau tidak melakukan nasarnya, sehingga badannya itu kulitnya kayak kebakar, hangus, dan mengelupas semua kulitnya, sampai matanya kering. Dan kemudian sekarang pada waktu dia mulai minta ampun, dan dia mulai berjanji untuk menggenapi nasarnya, dia disembuhkan. Tetapi matanya masih tidak bisa sembuh total sampai sekarang karena dia harus pakai terus obat tetes. Kenapa ada banyak hal kalau itu sakit penyakit karena dosa, walaupun sembuh, kadang-kadang ada tanda yang tersisa supaya kita itu menjadi peringatan. Kayak Bapak Pendeta ini tadi, matanya kan nggak langsung pulih total. Kenapa? Sebagai tanda supaya dia mengingat kesalahan masa lalu jangan diulang lagi. Dan bagaimana pengampunan Tuhan dan pemulihan yang Tuhan sudah lakukan. Contoh sakit karena dosa, kalau ditengking tidak bisa, kecuali orang itu nggak tahu kebenaran ya. Makanya kalau nggak tahu kebenaran, kita cuma ngomong, kamu mau nggak percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan? Nah, setelah disembuhkan, supaya dia tetap di dalam kesembuhan, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu sebabnya pada waktu ada sakit, yang dicari adalah akarnya. Akarnya ini mana? Supaya mengalami kesembuhan. Dosa bisa bicara juga tentang karena kepahitan. Dosa ya, yang pertama karena tidak melakukan nasar, ya kan, karena kesaksian tadi ya. Tapi Bapak Ibu misalnya ketakutan, wah gimana nih saya kalau sudah terlanjur bernasar, dan Tuhan belum menjawab apa yang saudara nasarkan. Misal gini, aku kalau dikasih Tuhan rumah, aku akan menjadi hamba Tuhan seumur hidup, misalnya begitu. Tuhan belum ngasih rumah, cepet-cepet batalin dulu nasarnya. Kalau nggak yakin saudara bisa menggenapi. Kan Tuhan belum bayar, ya kan? Kalau sudah dikasih, ya harus memberikan nasar. Ini cuma contoh dari pendeta Pak Samuel itu. Kemudian dosa karena pahit. Makanya orang kalau kepahitan sekalipun penyakitnya ditengking kayak apa, tidak akan bisa sembuh karena masalahnya di sini. Bukan karena iblis menyerang dia, tetapi iblis bisa serang dia karena memang ada celah. Makanya harus melepas pengampunan. Makanya saya pernah melayani beberapa orang yang pahit. Orang itu sakit. Ada orang yang ngerasa tubuhnya itu kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk pedang. Perasaannya itu kayak berat, kayak ditusuk-tusuk. Tetapi pada waktu dilayani tentang kepahitan, saya nggak ngurusin tentang sakitnya. Waktu ngomong tentang kepahitan dan dia mulai melepaskan pengampunan. Tanpa didoakan kesembuhan, penyakit itu lepas. Bahkan ada orang yang sesek di sininya, kayak ditekan. Itu dia selalu berpikir dia asma. Dia selalu datang ke dokter berkali-kali. Dokternya ngomong, dia pindah-pindah dokter. Semua dokter bilang kamu nggak asma. Tapi dia sering sesak nafas. Dokternya juga nggak tahu kenapa dia sesak nafas. Bahkan dia selalu tukang pijit karena di sininya selalu berat, kayak ada beban yang dia tanggung. Dan pada waktu dia melepaskan pengampunan pada orang yang dia pahit, itu dia bilang itu kayak ada yang dilepaskan di dalam dirinya, yang menekan dadanya, dan itu tiba-tiba itu lepas, kayak ada batu besar yang menekan dadanya, itu lepas, dan yang beban di bahunya itu lepas. Dia bisa plong sampai dia bilang gini, saya baru tahu selama 16 tahun saya sesak, bukan karena asma, bukan karena kelainan, karena kepahitan. Makanya sebagai orang Kristen kita harus selalu tahu akarnya, sembuhkan. Contoh ketiga sakit karena dosa adalah
Dosa pemberontakan yaitu orang-orang yang merusak pekerjaan Tuhan dan melawan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan sakit penyakit sebagai penghukuman. Nah, ini saya mendengar ya, ada seorang hamba Tuhan, dia kesaksian itu luar biasa ya. Ini menjadi rema buat saya. Dia waktu itu ada seorang, mungkin ada yang banyak mendengar kesaksiannya, ada seorang istri hamba Tuhan, dia mengalami sakit dari leher sampai ujung kakinya, dari punggung muter. Jadi yang sehat cuma wajahnya, tidak bisa bangun, sakit seluruhnya. Terus perempuan ini minta tolong supaya hamba Tuhan itu tanya kepada Tuhan, kenapa dia sakit. Lalu hamba Tuhan itu tanya sama Tuhan. Dia doa puasa selama 3 hari hanya untuk ingin tahu orang ini sakit kenapa. Tuhan cuma menjawab karena orang ini selalu merusak gereja, merusak pelayanan, dan dia orang yang selalu mengatur pelayanan suaminya. Saudara harus tahu ya, hamba Tuhan, dia bukan bekerja untuk jemaat, tetapi dia bekerja untuk Tuhan. Itu sebabnya kalau jemaat ngasih masukan boleh, tapi bukan memaksakan masukannya harus diterima. Karena dia harus taat dengan apa yang Tuhan ngomong. Dia mengerjakan segala sesuatu dari pikirannya sendiri saja sudah salah, apalagi harus mengikuti semua kemauan jemaat. Sehingga orang ini karena dia merasa itu suaminya, dia selalu mengatur suami harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Sehingga Tuhan pukul dia sakit dari leher sampai ujung kaki. Dan orang ini bertanya kepada hamba Tuhan tersebut, apakah saya bisa sembuh? Dan Tuhan berkata, dia tidak akan sembuh sampai matinya. Karena itu baik buat dia. Kenapa? Tuhan katakan begini. Tuhan memberikan dia sakit penyakit untuk memberi dia kesempatan supaya dia mengakui dosanya satu persatu dan bertobat. Supaya dia diampuni dan diselamatkan. Kan pendeta ini bilang gini, selama kamu sakit, kamu harus mengoreksi dosamu satu persatu, kamu akui di hadapan Tuhan. Supaya diampuni satu persatu. Kalau semua sudah selesai, dia akui satu persatu, baru dia mati. Tapi nggak sembuh. Lalu orang ini berkata, makanya setiap malam itu Tuhan kasih saya mimpi tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Terus hamba Tuhan ini bilang gini, Tuhan kalau dia sudah bertobat, sudah diakui dosanya satu persatu, kenapa nggak kamu sembuhkan? Dan Tuhan berkata, karena perempuan ini setelah sembuh, dia akan kembali jahat, bahkan lebih jahat dari semula. Dia akan memporak-porandakan bukan hanya gerejanya, tetapi dia akan merusak gereja-gerejaku yang lain. Merusaknya gimana? Ngaco, kemudian memfitnah pendeta sini, pendeta sana, memecah belah gereja-gereja. Sehingga Tuhan katakan, dia dikasih sakit itu karena Tuhan mengasihi. Karena dia kalau langsung mati gak masuk surga. Makanya diizinkan sakit sampai dia akui satu persatu atas dosa-dosanya. Kalau sudah genap dia mati, tapi gak sembuh. Karena kalau sembuh dia akan jahat, dan kalau mati tidak ada lagi anugerah. Jadi lebih baik sekarang dia sakit, meminta pengampunan atas seluruh dosanya, lalu mati, tapi dia masuk surga. Daripada dia hidup dan berbuat dosa lagi. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sakit. Tapi kadang Tuhan izinkan. Satu, karena Tuhan mau membawa pertobatan banyak orang. Kedua adalah untuk memurnikan. Kalau kita ini hampir gak bisa masuk surga. Karena terlalu jahat. Saya kapan hari mengajar di sini. Ada banyak orang Kristen yang salah paham dengan berkata, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Memang kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Tetapi bukan berarti kita dibiarkan Tuhan tetap tinggal di dalam kejahatan. Kita mungkin belum bisa berbuat baik. Tetapi yang Tuhan tuntut, tinggalkan kejahatan. Tinggalkan dosa. Maka yang dihitung Tuhan bukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu membuat kita mendapatkan reward. Tetapi yang membuat kita selamat adalah
iman plus tinggalkan dosa atau pertobatan. Makanya ada banyak orang yang Tuhan izinkan sakit sebelum matinya. Kadang itu Tuhan izinkan supaya dia bisa punya kesempatan, sudah tahu nih aku habis ini mati. Sehingga dia mulai melepaskan pengampunan kalau ada yang dia pahit. Dia mulai minta pengampunan kalau dia pernah jahat. Dia bisa minta maaf. Makanya banyak orang sakit parah, nanti 2 minggu sebelum mati, dia itu biasanya segar bugar. Dulu ada teman saya, ibunya itu sakit parah, nggak bisa bangun, udah parah banget, udah tua juga. Kemudian sehat total. Terus orang gini, oh ini miracle, mamaku sembuh, udah bersaksi kemana-mana. Saya bilang gini, belum tentu itu sembuh, tetapi itu adalah kesempatan supaya mamamu bisa pamit kepada setiap orang, membereskan hatinya. Jadi suruh mamamu kalau ada yang dia pahit, lepaskan pengampunan. Karena kemungkinan setelah ini dia meninggal. Dan ternyata betul, 2 minggu kemudian dia meninggal. Saudara, Tuhan itu selalu merekayasa keadaan untuk memberikan kita kebaikan. Sakit karena dosa, kalau karena pahit, beresin pahitnya. Kalau sakit karena kita berdosa, misalnya ada perzinahan dan sebagainya, ini ada dosa ya, ini perzinahan, ini kita baca ya. Roma 1 ayat 27 berkata begini, demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Apa itu balasan yang setimpal? Bisa itu adalah sakit penyakit. Itu sebabnya bagaimana supaya sembuh? Minta ampun dulu, akui setiap dosa. Karena bagi Tuhan menyembuhkan itu, oh ini masuk ke sini nggak? Nggak masuk, sorry. Nggak masuk ke sini ya tadi. Makanya pendeta sekali berapapun nggak bisa tengking, karena ini menjadi memang ketetapan Tuhan. Mereka akan menerima balasan yang setimpal. Makanya orang itu harus dituntun untuk minta ampun dulu kepada Tuhan. Baru kesembuhan terjadi. Karena bagi Tuhan, kesembuhan tidak penting. Yang Tuhan mau adalah jiwamu selamat. Karena bagi Tuhan, kesembuhan buat apa? Yang Tuhan mau kamu mengalami jiwamu diselamatkan. Makanya kadang Tuhan izinkan orang itu yang berdosa, kemudian iblis mulai punya kuasa atas orang itu, memberikan sakit, penyakit, dan sebagainya. Karena Tuhan mau selamatkan orang itu. Makanya selalu orang sakit, yang dia langsung cari adalah minta orang mendoakan. Tetapi yang Tuhan mau cari akarnya supaya kita mengalami kesembuhan. Kemudian orang-orang yang karena dosa, bisa karena sakit penyakit, karena okultisme. Saya pernah ya, rumah teman saya, istrinya itu seorang pendoa syafat. Dia cinta Tuhan, anak-anaknya juga. Tapi suaminya belum percaya Tuhan. Suatu saat satu keluarga itu sakit. Dia tuh sampai berdoa itu sakit. Kemudian sembuh, tapi kemudian berurutan yang sakit. Bareng-bareng sakit, terus kemudian satu sembuh, yang lain masih sakit. Jadi keluarga mereka ada 4, ya kan? Anaknya 2, suami istri, 4 orang. Itu sakit semua. Nanti sembuh, sakit lagi. Sampai akhirnya dia tanya kepada Tuhan, kenapa orang ini sakit? Dan tiba-tiba dia yang perempuan yang doa syafat, melihat rumahnya itu ada terang. Tapi dia tahu itu bukan terangnya Tuhan. Terang sekali itu, tapi bukan terang Tuhan. Lalu dia tanya, itu apa? Dan Tuhan berkata, ada jimat yang dibawa suaminya, ditaruh di bawah kasur. Jadi istrinya selalu berdoa kesembuhan, tidak pernah sembuh. Karena akarnya adalah ada kuasa gelap yang ditaruh di dalam rumahnya. Sampai akhirnya istrinya ngomong, kamu simpan jimat. Suaminya ngomong nggak ada. Akhirnya Tuhan nyatakan di mimpi, kalau enggak, keluarga ini tidak pernah sembuh. Lalu suaminya ngaku, dia datang ke dukun untuk supaya dapat pesugihan. Setelah itu dihancurkan, gak usah nengking sakit penyakitnya, sudah sembuh saat itu dihancurkan.
Kedua, sakit penyakit yang tidak bisa ditengking adalah sakit yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Hidup tidak tertib atau ndablek. Kalau kita ini sakit karena ndablek, karena makanan. Kapan hari suami saya tidak tahu, suami saya itu suka seafood. Saya juga doyan seafood. Kemudian makan apa saja ya, pokoknya makanannya itu sampai kemudian kakinya sakit. Didoain nggak sembuh, dibawa ke dokter. Dokternya cuma ngomong bahwa kebanyakan seafood. Waktu dia mulai lepasin itu, tidak usah didoain, sembuh. Kenapa? Tahu akarnya. Makanya banyak orang Kristen tertipu supaya kecewa kepada Tuhan. Kenapa doaku tidak dijawab? Apakah aku kurang urapan? Apakah aku kurang diberi kuasa? Apakah nama Yesus kurang kuasa sehingga saya berdoa kesembuhan tidak sembuh-sembuh? Karena saudara sedang berperang kepada sasaran yang tidak tepat. Makanya harus cari akarnya. Kayak saya dulu juga nggak ngerti tentang kolesterol. Saya dulu dengan adik saya paling suka makan sosis babi dan makanan-makanan kaleng. Waktu di Indonesia itu saya makan, sampai hari ini juga suka begitu. Saya makan dan sebagainya. Kepala saya kok pusing terus ya. Kenapa kepala saya pusing? Semua orang bilang gini, ya gara-gara makanan ini kamu tiap hari makan sosis babi, sampai saya gaduh. Karena teman saya punya perusahaan sosis, itu sosisnya enak sekali. Cuma hotel-hotel yang bisa ngambil, tempat toko-toko nggak dijual di toko-toko, hotel-hotel itu enak sekali. Jadi saya tergila-gila. Tapi kepala saya selalu pusing, saya dan adik saya selalu pusing. Sampai akhirnya, terus mereka orang-orang bilang gini, karena banyak sosis. Terus juga gak cuma sosis ya, makanan yang lain. Itu golongannya yang begitu. Terus akhirnya, karena sudah habis, kan nggak ada yang dimakan. Pusingnya hilang. Baru percaya kalau tadi sakitnya karena ditengking nggak hilang. Karena akarnya bukan roh jahat. Akarnya di makanan. Sampai roh jahatnya bingung. Kok aku yang ditengking? Padahal itu karena makanan, bukan karena aku. Ngerti sampai sini ya? Begitu merubah makanannya, langsung sehat, langsung sembuh. Makanya karena kita sering berperang kepada sasaran yang tidak tepat, kita berpikir doa kita tidak berkuasa. Jadi ngerti ya? Nah, setelah berikutnya sudah mau habis waktunya. Nah, kalau karena hidup yang tidak tertib, saudara harus minta ampun sama Tuhan dan sembuh kalau kita mulai mengubah cara hidup yang salah. Contoh, orang-orang yang perokok, orang-orang yang ngedrak, dan sakit karena ngedrak tidak bisa langsung ditengking, tapi dia harus mengakui dosa dulu, bertobat, supaya celah ditutup, baru roh-roh jahatnya bisa ditengking. Tapi akarnya harus diselesaikan dulu. Kayak saya tadi, saya makan terus makanan yang kolesterol, saya tidak tahu ditengking-tengking, tidak bisa. Begitu saya mulai berubah pola makan, minta ampun sama Tuhan, langsung sehat, langsung sembuh. Karena Tuhan ingin kita sembuh supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 berkata gini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Makanya orang yang membinasakan bait Allah adalah orang yang tidak menjaga pola hidupnya, gaya hidupnya. Ada orang yang ngedrak. Saya pernah lihat ya, mungkin saudara-saudara bisa melihat di YouTube orang-orang yang ngedrak di atasnya ekstasi, sampai mereka itu nggak tahu ya, saya obat-obatan yang sangat parah itu sampai ada yang namanya krokodil ya obatnya. Itu yang minum itu kakinya itu sampai dagingnya itu lepas. Pernah lihat nggak? Lepas, jadi bener-bener lepas itu nggak terus ada darahnya, enggak, bener-bener itu kayak dagingnya tuh lepas sampai kelihatan tulangnya putih. Sampai ada seorang anak muda, anak mudanya itu masih muda saudara, dia sampai nangis lihat kakinya itu satu persatu dagingnya lepas. Ditengking nggak bisa, karena Tuhan sudah berkata, siapa yang merusak bait Allah, dia akan dibinasakan. Karena bait Allah adalah kamu. Tubuhmu adalah bait Allah. Siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan. Berarti Tuhan sendiri mengizinkan kamu akan binasa dengan apa yang kamu lakukan. Makanya untuk dia bisa dipulihkan,
pertama, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Baru Tuhan bisa memulihkan. Nah, karena banyak orang yang tidak tahu akar sakit penyakit, mereka selalu hanya pikirannya didoakan. Itu sebabnya seringkali kalau kita mendoakan orang, seringkali kalau Tuhan cuma berdoa, minta hatinya dijamah supaya bisa mengampuni, kita cuma bisa berdoa begitu. Kalau kita berdoa, Tuhan katakan berdoa supaya hatinya dilembutkan, supaya bisa bertobat, dia harus bisa bertobat, supaya dihilangkan. Makanya seringkali orang yang sudah parah seperti ini, setelah bertobat, Tuhan akan pulihkan jiwanya juga, tapi biasanya kakinya tadi yang udah lepas-lepas, nggak dipulihkan jadi kaki baru. Kadang-kadang ada yang Tuhan pulihkan total, tetapi seringkali kakinya akan tetap seperti itu. Tetapi hal ini bisa menjadi sebuah peringatan buat dirinya sendiri, bahwa kakiku seperti ini karena aku dulu telah menyerahkan tubuhku kepada pekerjaan-pekerjaan iblis. Aku merusak tubuhku, tetapi aku bersyukur kalau saat ini aku telah diampuni. Tuhan telah memulihkan keadaanku dan jiwaku. Tuhan telah memerdekakan aku dari perbudakan iblis yang telah merusak tubuhku. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, sakit yang tidak bisa ditengking adalah sakit yang memang sudah menjadi kehendak Tuhan atas hidup orang itu. Kalau sakit penyakit itu karena memang menjadi kehendak Tuhan, maka pasti karena Tuhan mau melakukan perkara yang besar yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti yang dialami oleh Lazarus. Ada sebuah kesaksian, ada seorang bapak, waktu itu saya baca buku ya, itu kesaksian yang menulis bukan orang itu, orang lain yang menulis tentang orang ini. Orang ini sakit, saya lupa sakitnya apa, tapi sakitnya itu memang parah. Jadi dia diopname di rumah sakit. Diopname di rumah sakit itu saking parahnya. Dia tinggal di rumah sakit selama 2 tahun. Tidak ada kan orang yang harus ada di rumah sakit. Biasanya orang ada di rumah. Tapi karena ini parah, dia harus di rumah sakit selama 2 tahun. Dia orang yang cinta Tuhan. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia sakit. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini tadinya, kenapa kok aku sakit ya? Kenapa kok sakit nggak sembuh-sembuh? Sampai akhirnya dia mulai bersyukur kepada Tuhan. Dia memutuskan tidak mau mengeluh. Dia tidak mau mikir kenapa dia sakit. Tetapi yang dia ngomong sama Tuhan, kalau ada yang salah dalam dirinya, dia cek-cek semua. Dia minta ampun sama Tuhan. Selebihnya bersyukur dan dia berkata, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, aku percaya itu baik. Dan saudara tahu waktu di rumah sakit, ternyata dia itu bisa menguatkan banyak orang. Kalau dia tuh satu kamar itu bukan kamar yang VIP ya. Jadi satu kamar bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Tapi bukan yang banyak orang gitu ya. Kelas 2 ya mungkin ya. Itu 2 orang atau 3 orang. Dia bisa menguatkan orang-orang itu. Sampai banyak yang di rumah sakit, yang sakit bersama dia doakan sembuh. Dan satu persatu percaya kepada Yesus. Sampai akhirnya para perawat kalau ngalami masalah datang ke situ, mulai konseling, dia kuatkan, mereka nangis, mereka dijamah Tuhan, mereka diberi kesaksian tentang Tuhan, dan banyak pegawai di rumah sakit itu mulai satu persatu mulai percaya Yesus dan orang-orang sakit. Sampai akhirnya orang-orang yang sakit parah sama dokternya sengaja ditaruh di kamar orang itu. Dan karena dokternya itu melihat orang ini menjadi berkat bagi banyak orang, sampai akhirnya rumah sakit menggratiskan dia selama dia ada di rumah sakit. Dan dia bilang sampai teman-temannya, orang-orang yang mengunjungi dia waktu dia sakit kan untuk mengunjungi, untuk mendoakan ya, teman-teman gereja, teman-teman kerjanya, tetangganya. Tetapi mereka datang, justru orang ini menguatkan mereka dan berdoa. Sampai akhirnya dia berkata begini, saya akhirnya tahu kenapa Tuhan izinkan saya sakit. Karena selama 2 tahun saya ada di rumah sakit, sangat banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan banyak dokter yang bertobat dari pelayanan orang ini sebelum dia meninggal. Dia bilang, selama saya di luar rumah sakit, saya tidak memenangkan jiwa. Tapi selama saya di rumah sakit, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Dan karena dia mulai setia, sampai akhirnya dokternya ngomong gini, orang yang sakit seperti kamu seharusnya sangat menderita, bisa teriak-teriak karena kesakitan. Tapi
kamu enggak. Dan dia bilang, saya sakit, tapi saya tidak tahu saya tidak menderita dengan sakit saya. Saudara bisa bayangkan setelah dia membawa banyak jiwa, dia membawa sukacita, dia membawa banyak orang bertobat, lalu dia mulai meninggal. Dan dia meninggal dengan menjadi orang yang menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Waktu meninggalnya, semua orang bersaksi bagaimana dia bertobat gara-gara orang itu. Setiap orang Tuhan mau memberikan kesembuhan. Pertama, tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan untuk keluarga. Tetapi kalau ada yang harus sakit yang Tuhan izinkan, karena Tuhan mau bekerja lewat kita. Karena Tuhan itu selalu bekerja seperti efek domino. Waktu Tuhan menjamah orang ini, orang lain akan mengalami kesembuhan. Ada seorang ibu ya, ada di sebuah desa, dia itu adalah satu-satunya orang Kristen. Dia baru pindah di desa itu. Dia sebenarnya nggak suka untuk berada di situ karena dia orang Kristen satu-satunya dan tidak ada gereja. Sehingga dia waktu itu belum ada Zoom gini ya, dulu kan ada cuma acara televisi dan radio. Sehingga pada waktu ada acara-acara gereja, acara kebaktian di televisi, dia mengikuti. Kemudian dia mengirimkan beban doa. Dia berkata, saya pengen memenangkan jiwa. Saya ingin di desa ini ada menjadi orang-orang Kristen karena nggak ada gereja. Dan pada waktu dia banyak berdoa, anaknya kemudian jatuh sakit. Bahkan kemudian kerasukan setan. Dia bingung, dia ngomong, loh saya ini pingin terjadi lawatan. Dia ini anaknya sakit, bahkan kerasukan setan waktu di halaman. Kan malu-maluin bagaimana bisa bersaksi ke tetangganya. Tetapi kemudian dia langsung telepon untuk di televisi ya. Itu dia ngomong untuk minta dibantu doa karena anaknya sakit dan sebagainya. Mereka cuma berdoa, tapi kan nggak ada yang bisa turun tangan ke situ karena itu di desa gitu loh. Dan dia cuma diajari, ibu harus layani pelepasan anakmu sendiri. Karena kita nggak bisa kirim orang, di situ nggak ada gereja, dan tempatnya jauh. Nggak ada yang datang di situ, akhirnya dia praktek iman, dia tengking roh jahat yang ada di anaknya. Dan anaknya sembuh, anaknya mengalami kelepasan. Dia bersyukur tapi dia malu. Anakku kok anak Tuhan, anak orang Kristen, kok kerasukan. Bahkan kan semua orang tahu orang Kristen itu, orang percaya itu kan nggak bisa kerasukan, nggak bisa kena santet, betul kan? Kok ini malah di hadapan banyak orang anakku itu kerasukan. Dan ternyata tetangganya ada yang sakit. Waktu anaknya sakit dibawa ke ibu ini, minta didoakan. Karena dia lihat anaknya ibu tadi yang sakit itu sembuh. Dan ibu ini langsung ngomong, saya nggak, yang menyembuhkan bukan saya, tetapi Yesus. Kamu akhirnya bisa berdoa lewat nama Yesus. Kemudian dia mendoakan dan ternyata sembuh. Sampai ibu ini sendiri kaget. Sebelum pindah ke desa itu, dia nggak pernah praktek mendoakan orang. Dan kemudian tetangganya yang lain ada yang kerasukan, ada yang sakit. Semua akhirnya berbondong-bondong datang ke ibu ini. Dan apa yang terjadi? Ada banyak orang yang akhirnya percaya Yesus. Sampai dia kemudian ngomong ke televisi itu untuk mendatangkan pendeta karena banyak orang yang bertobat di situ. Ada banyak hal kalau itu bukan karena sebuah dosa. Maka kalau itu adalah seizin Tuhan, selalu karena Tuhan akan melakukan sesuatu sebagai efek domino. Bahkan dulu ya di gereja saya dulu, ada seorang bapak, dia itu cinta Tuhan, anaknya perempuan satu, istrinya itu jahat sekali saudara, karena tidak suka suaminya percaya Yesus. Dulunya suaminya tadinya bukan orang Kristen. Jadi setiap hari didamprat di hadapan banyak orang. Suatu saat suaminya sakit. Waktu sakit, suaminya bisa bersukacita, gak mengeluh. Orang kan gak bisa mikir ya, bagaimana cara Tuhan bekerja. Sampai semua orang di gereja kasihan, ya orang ini sudah istrinya jahat, cerewet, anaknya begitu, kok sekarang sakit. Dan setelah sakit, orang ini meninggal. Sepertinya semuanya hopeless. Tapi justru ternyata waktu dia meninggal, yang orang heran, istri dan anaknya bertobat dan pergi ke gereja sambil nangis. Mereka berkata, saya selama melihat suami saya sakit, dia tidak pernah mengeluh, dia bersukacita, tetap berkata bahwa Yesus baik, dan selalu dia pesan, kalau aku mati, kamu jangan pernah menolak Yesus kalau Yesus datang kepada kamu. Karena aku nggak takut mati. Karena aku pasti ke surga. Tapi yang aku khawatirkan kamu dan anakku. Itu selalu. Waktu dia mati,
Tuhan itu berbicara lewat mimpi kepada anak istrinya. Tapi yang dia bersaksi, saya melihat selama hidup suami saya sakit. Saya melihat orang ini kok cinta banget sih sama Tuhannya, padahal sakit. Saya omeli dan sebagainya. Tapi sampai akhir dia bisa bersuka cita. Kita aja yang di gereja waktu itu gak mikir kalau ternyata justru dari dia sakit dan mati, anak istrinya itu justru bertobat. Padahal waktu itu kita gini, ini aja setia ke gereja, istrinya ngomel terus, apalagi sekarang mati. Seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi modal kita hanya percaya, walaupun kadang kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi mengerti sampai sini ya. Jadi rahasia kesembuhan adalah, pertama, kita tahu bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan dan keinginan Yesus adalah menyembuhkan. Dan kalau ada hal yang terjadi yang Tuhan izinkan supaya kita diizinkan mengalami sakit, yang pertama, lewat hidup kita Tuhan memulihkan banyak orang. Banyak orang mengalami pertobatan. Kedua, Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kalau itu tidak membawa pertobat orang lain, karena Tuhan mau kita minta pengampunan, kita dimurnikan sebelum kita mati. Itu pun anugerah. Dan kita mulai tahu tadi bahwa ada banyak sakit penyakit yang tidak bisa ditengking. Yang pertama, kalau itu kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau sakit itu karena dosa, harus minta pengampunan dulu. Yang dosa tadi karena apa? Karena okultisme, karena kepahitan dan sebagainya. Yang ketiga, sakit penyakit karena hidup tidak tertib. Kalau karena hidup tidak tertib, caranya untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan, minta ampun kepada Tuhan, akui kesalahan sehingga Tuhan membebaskan kita dari dosa dan kemudian merubah cara hidup. Kalau sakit-sakit yang lain karena peperangan rohani dan sebagainya, itu justru sangat mudah kita tengking semuanya karena kita ada di posisi yang benar. Kalau itu sakit penyakit karena Tuhan yang izinkan terjadi, caranya gimana? Pertama, kita mulai cek dulu apakah ini karena dosa. Kalau tidak ada, kita mulai bersyukur kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan baik di dalam setiap yang kita alami. Baru nanti Tuhan akan memberikan pengertian kenapa kita harus sakit. Kalau yang Tuhan rencanakan, yang kita sakit kita itu tidak akan membawa penderitaan, tetapi membawa pemulihan kepada orang lain. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit karena kita nggak bisa masuk surga dengan dosa kita, karena kita sangat berdosa supaya kita pemberesan, ya kita bersyukur seperti perempuan tadi, dari leher sampai sini itu muter ya, penyakitnya itu dari punggung sampai depan ini semuanya penyakit, sampai dia nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan berkata itu baik untuk dia sehingga dia mati, dia masuk surga. Amin. Oke, itu saja sebelum pertanyaan.